Nama saya Veronica Balakitimu dengan NIM 21070100046. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 2, kelas C. Video ini saya buat agar memenuhi tugas mata kuliah dasar epidemiologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 pokok materi. Materi yang pertama yaitu tentang KLB dan wabah sebuah penyakit, dan grafik maksimum dan minimum. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang pengukuran epidemiologi, yang ketiga tentang desain epidemiologi, dan yang terakhir atau yang keempat tentang screening epidemiologi atau penyaringan epidemiologi. Kita masuk pada pokok bahasan materi yang pertama yaitu tentang KLB dan wabah suatu penyakit. Nah, perlu kita ketahui, KLB merupakan peningkatan kejadian suatu penyakit yang melebihi batas normal secara mendadak pada suatu komunitas yang dibatasi oleh tempat dan periode waktu tertentu. Apa itu wabah? Wabah merupakan kejadian suatu penyakit menular yang secara meningkat, secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu. Wabah dapat menimbulkan sebuah musibah. Berikutnya kita masuk pada kriteria KLB. Kriteria pertama, meningkatnya kejadian kesakitan-kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kejadian kesakitan pada waktu yang lalu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Kriteria yang kedua, meningkatnya angka kesakitan 2 kali atau lebih waktu yang sama dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan pada tahun sebelumnya. Kriteria yang ketiga, meningkatnya angka kematian atau case fatality rate atau yang biasa disingkat dengan CFR karena penyakit lebih besar 50% bila dibandingkan angka kematian pada periode sebelumnya. Kriteria yang keempat, adanya kasus kesakitan dari penyakit yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Kriteria yang kelima, angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan lebih besar 2 kali dibandingkan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan grafik pola maksimum dan minimum demam berdarah pada tahun 2006 sampai tahun 2007. Berikutnya kita masuk pada pokok pembahasan materi yang kedua yaitu tentang pengukuran epidemiologi. Pada pengukuran epidemiologi ini dibagi menjadi 3, yaitu rate, ratio, and proporsi. Yang pertama kita akan membahas rate. Apa itu rate? Rate merupakan ukuran frekuensi kejadian penyakit dalam populasi berisiko selama kurun waktu tertentu. Rumus untuk menghitung rate yaitu X per Y dikali dengan konstanta. Rate ini pun dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu incidence rate, prevalence rate, attack rate, and mortality rate. Yang pertama, incidence rate. Incidence rate merupakan frekuensi kasus baru pada suatu populasi berisiko selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, prevalence rate. Prevalence rate merupakan frekuensi kasus baru dan kasus lama selama periode waktu tertentu pada populasi berisiko. Attack rate. Attack rate merupakan incidence rata yang digunakan dalam periode waktu terbatas, misalnya KLB. Yang keempat, mortality rate. Mortality rate merupakan besarnya kematian pada populasi dan periode tertentu. Pada bagian ini saya mengambil contoh soal. Di sini saya akan membacakan soalnya. Kecamatan Keopante, Maumere berpenduduk 400.000 jiwa. Dari 40 orang yang meninggal pada tahun 2008, 6 diantaranya adalah meninggal karena penyakit muntaber. Penderita muntaber pada tahun 2008 di Kecamatan Keopante sebanyak 200 orang. Pada contoh soal ini ditanya CMR, SMR, dan juga CFR. Penyelesaiannya di sini pertama kita akan menghitung CMR. CMR sama dengan 40 per 400.000 dikali dengan konstantanya 1000, maka hasil yang didapatkan yaitu 0,1 per mil atau 1 per 1000 orang. Yang kedua yaitu SMR. SMR sama dengan 6 per 400.000 dikali dengan konstantanya yaitu 400.000
maka hasil yang didapatkan yaitu 6 kematian per 400.000 populasi. Yang ketiga yaitu CFR. CFR di sini sama dengan 6 per 200 dikali dengan 200%, maka hasil yang didapatkan yaitu 6%. Kedua yaitu rasio. Rasio merupakan jumlah suatu kejadian dibandingkan dengan kejadian yang lain. Rasio biasa dihitung dengan rumus X per Y dikali dengan konstanta. Perlu kita ingat bahwa salah satu dari nilai X dan Y harus bernilai 1. Yang ketiga yaitu proporsi. Proporsi merupakan presentasi jumlah sebagian kejadian di antara jumlah keseluruhan kejadian. Proporsi biasa dihitung dengan X per Y dikali dengan 100%. Kita masuk pada materi pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang desain penelitian. Desain penelitian ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu cross-sectional studies. Cross-sectional studies ini mempelajari hubungan penyakit dan pajanan dengan cara mengamati status pajanan dan penyakit pada waktu yang tertentu. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu case control studies. Case control studies di sini mempelajari hubungan antara pajanan dengan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus berdasarkan status pajanannya. Pada case control ini saya mengambil salah satu contoh soal. Contoh soalnya akan saya bacakan. Seorang mahasiswi FKM sedang melakukan penelitian terhadap kasus penyakit diabetes. Ia membandingkan kasus orang yang terkena diabetes dengan orang yang mengonsumsi gula secara normal. Hasil dari penelitiannya yaitu proporsi yang sakit besar 50/61 dibandingkan dengan yang tidak 16/57 di antara mereka yang mengonsumsi gula secara normal. Di sini kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama diketahui OR di sini yaitu ratio antara exposure di antara kasus dengan exposure di antara kontrol. Di antara semua yang mengonsumsi gula, 50 kasus dari 61/16 sakit pada kontrol dari 57. 50 kali 11 dibagi dengan 16 dikali dengan 41, maka AD per BC sama dengan 50 dikali dengan 41 dibagi dengan 11 kali 16 sama dengan 11,6. Berarti mereka yang mengonsumsi gula memiliki risiko 11,6 kali untuk menjadi sakit. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu cohort study. Cohort study ini mempelajari hubungan antara pajanan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpajan dan kelompok tak terpajan. Kita masuk pada pokok bahasan materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang screening epidemiologi atau penyaringan. Perlu kita ketahui, screening epidemiologi itu merupakan suatu usaha untuk mendeteksi penderita penyakit tertentu, baik yang tampak gejala maupun sebaliknya dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui penelitian yang sederhana sehingga dapat dipisahkan yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita. Selanjutnya, hasilnya akan diproses melalui diagnosis dan pengobatan. Screening di sini terjadi pada era pandemi ini di saat kita akan melakukan rapid test atau tes web. Nah, di saat kita akan melakukan rapid, kita tidak mengetahui apakah kita positif atau negatif. Oleh karena itu, kita melakukan tes rapid atau tes web untuk mengetahui apakah kita terpapar COVID-19 ataukah tidak. Selanjutnya, kita masuk pada bagian perhitungan yang dilakukan dalam kegiatan screening atau penyaringan epidemiologi. Nah, perhitungan ini dibagi menjadi banyak bagian, banyak macam. Nah, bagian yang pertama yaitu validasi. Validasi ini pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas merupakan pengelompokan orang-orang yang sakit. Sensitivitas biasa dihitung dengan rumus A per A tambah C. Kemudian spesifisitas merupakan pengelompokan orang-orang yang sehat. Spesifisitas biasa dihitung dengan rumus D per B tambah D. Berikutnya kita masuk pada rehabilitas. Rehabilitas ini merupakan kemampuan suatu tes untuk memberikan suatu hasil yang sama. Yang ketiga itu terdapat nilai prediksi.
Nilai prediksi merupakan besarnya kemungkinan dengan menggunakan nilai sensitivitas dan spesifisitas secara prevalensi dengan proporsi penduduk yang menderita. True positif di sini merupakan banyaknya kasus atau orang yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tesnya positif. True positif ini biasa dihitung di dalam rumus biasa disebut dengan A. Yang kelima, kita masuk pada false positif. False positif ini merupakan banyaknya kasus sebenarnya yang tidak sakit tetapi hasilnya menunjukkan positif. Nah, pada false positif ini biasa dihitung dengan rumus B per B tambah D. Yang berikutnya masuk pada true negatif. True negatif ini merupakan banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Nah, true negatif ini biasa dihitung dengan rumusnya itu D. Berikutnya, yang terakhir kita masuk pada false negatif. False negatif ini merupakan jumlah orang yang menderita penyakit hasilnya itu positif tetapi hasil tesnya itu negatif. Nah, false negatif ini biasa dihitung dengan rumus C per A tambah C. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil salah satu contoh soal tentang contoh kasus screening. Pada contoh soal ini, dapat kita ketahui hasil pemeriksaan positifnya itu 100 dan negatifnya itu 300. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu berapa true positif dan true negatifnya. Pertanyaan yang kedua, berapa false positif dan false negatifnya. Pertanyaan yang ketiga, berapa NPV dan PPV-nya. Pertanyaan yang keempat, berapa sensitivitas dan spesifisitasnya. Menyelesaikan keempat pertanyaan ini, saya memiliki pedoman. Pedoman ini saya dapatkan pada materi yang diajarkan pada pertemuan kali lalu. Nah, pada materi tersebut, di sini saya memiliki pedoman membuat tabel untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Nah, tabelnya itu ya seperti ini. Saya membuatnya secara sederhana. Di sini saya memberikan kolom yang sebelah kirinya itu positif dan sebelah kanannya itu negatif. Pada sebelah kiri positif itu terdapat poin A dan poin C, sedangkan pada sebelah kanan atau negatif itu terdapat poin B dan poin D. Yang pertama yaitu true positif. True positif ini R-nya itu sama dengan A, maka true positifnya sama dengan 100. True negatifnya D, yaitu maka true negatifnya sama dengan 300. Selanjutnya kita masuk pada false positif dan false negatif. Nah, false positif di sini yaitu B per B tambah D. Nah, maka B-nya itu yaitu 300 per 300 ditambah dengan 300, maka hasilnya adalah 0,5. False negatifnya yaitu C per A tambah C sama dengan 100 per 100 tambah dengan 200, maka hasil yang didapatkan adalah 0,3. Pertanyaan yang ketiga yaitu NPV dan PPV. Nah, NPV di sini dapat kita hitung dengan rumus A per A kurang B, maka A-nya sama dengan 100 per 100 kurang 300, maka hasil yang didapatkan adalah 299. PPV-nya, rumus yang kita gunakan adalah A per A tambah B, maka hasilnya yaitu 100 per 100 tambah 300, maka hasil PPV-nya itu yaitu 301. Selanjutnya yang ditanya yaitu sensitivitas dan juga spesifisitas. Nah, sensitivitas dapat kita hitung dengan rumus A per A tambah C sama dengan 100 per 100 tambah 200 sama dengan 0,3. Sedangkan spesifisitasnya dapat kita hitung dengan rumus D per B tambah D sama dengan 300 per 300 ditambah dengan 300, maka hasil yang didapatkan yaitu 0,5. Sekian materi presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih. Salam sehat.